Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salkia Oktayu Aureli dari kelas akuntansi dengan NIM 19230047. Di sini saya memenuhi tugas presentasi 11 seminar akuntansi dengan tema suku obligasi syariah. Di sini saya membahas tentang kekuatan ekonomi dan pasar suku. Pasar modal menyediakan jalan pendanaan alternatif dan bisnis investor yang lebih luas untuk entitas perusahaan dan pemerintah. Pasar modal syariah terdiri dari pasar utang dan pasar ekuitas. Suku atau obligasi Islamik adalah instrumen keuangan pasar utang Islam yang paling aktif hingga saat ini. Mereka adalah sertifikat investasi dengan fitur seperti obligasi dan saham yang diterbitkan untuk membiayai perdagangan atau produksi aset berwujud. Seperti obligasi, suku memiliki tanggal jatuh tempo dan pemegangnya berhak atas aliran pendapatan reguler selama umur suku bersama dengan pembayaran akhir pada saat jatuh tempo. Ini juga memberikan likuiditas karena suku dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Pasar modal menyediakan jalan pendanaan alternatif dan basis investor yang lebih luas untuk entitas perusahaan dan pemerintah. Pasar modal syariah terdiri dari pasar utang dan pasar ekuitas. Suku atau obligasi Islamik adalah instrumen keuangan pasar utang Islam yang paling aktif hingga saat ini. Mereka adalah sertifikat investasi dengan fitur seperti obligasi dan saham yang diterbitkan untuk membiayai perdagangan atau produksi aset berwujud. Seperti obligasi, suku memiliki tanggal jatuh tempo dan pemegangnya berhak atas aliran pendapatan reguler selama umur suku bersama dengan pembayaran akhir saat jatuh tempo. Ini juga memberikan likuiditas karena suku diperdagangkan di pasar sekunder. Sampel atau objek penelitian, studi ini menggunakan data triwulan agregat dari penerbitan suku di Malaysia untuk periode 1996. Data bersumber dari database Bloomberg dan DataStream. Kami juga menguji pengaruh kondisi makroekonomi terhadap total penerbitan suku pada tingkat agregat. Secara spesifik, variabel yang digunakan adalah pengaruh indeks harga produsen sebagai proksi siklus bisnis, tingkat inflasi yang diukur dengan CPI, dan produk domestik bruto untuk mewakili pertumbuhan ekonomi. Teknik penelitian menggunakan teknik penelitian kuantitatif di mana dilakukan pengumpulan data dari penerbitan suku di Malaysia, yaitu data bersumber dari database Bloomberg dan DataStream. Hasil penelitian. Makalah ini menyimpulkan bahwa faktor-faktor mikroekonomi yang dipilih memang mempengaruhi penerbitan suku. Secara khusus, suku Granger menyebabkan gross domestic product, sedangkan gross domestic product Granger menyebabkan PPI dan CPL. Hasilnya memiliki implikasi kebijakan yang penting bagi para pembuat keputusan. Pertama, sejak penerbitan suku Granger menyebabkan PDB, pembuat kebijakan harus merancang kebijakan baru untuk memodernisasi aspek fungsional pasar modal syariah. Kedua, suku sebagian besar didorong oleh dinamika mereka sendiri dalam waktu dekat. Pekerjaan penelitian masa depan di bidang ini dapat mengeksplorasi efek momentum istimewa untuk pasar suku korporasi, berdaulat dan kuasi negara. Selain itu, akan menarik untuk mengetahui apakah faktor ekonomi makro yang sama menarik investor domestik, internasional, dan kekayaan bersih tinggi, dan apakah harga suku merupakan proksi yang lebih baik untuk berita fundamental. Cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.